wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang mulia, insyaallah majelis di mana kita bersama-sama memperbaiki diri, menambah iman kita dan berusaha untuk memahami agama. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya menyampaikan bahwa ketika dia menginginkan sebuah kebaikan kepada hambanya, maka dia akan memudahkan hambanya itu untuk memahami agamanya. Memahami agama adalah bukti tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Jadi kalau kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkah dalam gerimis hujan hari ini ya, untuk menghadiri majelis ini, maka itu adalah bukti bahwa Allah itu menyayangi kita, bahwa Allah mencintai kita dan menginginkan agar kita mendapatkan kebaikan. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan Allah menguatkan kita untuk istiqomah mengikuti jejak beliau dan juga mempertemukan kita dengan beliau di jannahnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah hari ini adalah lanjutan kita dari materi bulan Februari ya, tentang membentuk kepribadian gitu. Bagaimana kita membentuk kepribadian seorang muslim gitu ya. Bagaimana kita berperan bahwa dia adalah akar. Sesuatu yang tidak kelihatan. Sesuatu yang tidak kelihatan tapi dia punya bobot yang sangat besar. Yang namanya akar di dalam sebuah pohon itu tidak akan pernah terlihat dia kuat atau tidak kecuali ketika angin menerjang, badai menerjang, itu baru kelihatan. Kalau akarnya itu rapuh, kayak akarnya pohon jagung ya, yang 3 bulan dia tumbuh dengan cepat, ya udah gitu. Tapi kalau akarnya itu sekuat pohon sakura, yang dia tumbuh selama bertahun-tahun, maka meskipun ada typhoon, ada badai segala macam, dia akan tetap kokoh gitu ya, seperti itu. Tapi kita nggak bisa lihat akar, karena akar biasanya tertutup tanah. Artinya keyakinan seseorang itu, akidahnya itu sulit untuk kelihatan sebelum ada badai yang menerjang. Biasanya kelihatan itu kalau udah ada ujian. Ketika misalnya ada ujian, apakah itu berupa sakit, apakah itu kehilangan harta, apakah itu kehilangan yang lain-lain, itu baru kelihatan gitu. Tapi kalau misalnya biasa-biasa aja, itu biasa aja, nggak kelihatan apa-apa. Nah, di dalam akidah itu dulu kita pernah bahas bahwa keyakinan yang pertama tentang akidah yang harus kita bangun itu adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disampaikan dalam rukun iman. Nah, yang kedua, untuk membangun akidah ini adalah bagaimana keyakinan kita kepada malaikat itu kita perkuat. Nah, sekarang ada kuis ya. Kuis pertama, hadiahnya ABC. Tadi Mbak itu udah bawain Mbak Isa dari Mbak Titi. Itu buat door prize atau gimana Mbak? Buat quiz ya? Door prize ya? Silakan ya Teh Anus. Sifat malaikat itu selalu bertasbih kepada Allah. Selalu bertasbih kepada Allah. Kemudian mengikuti apa yang Allah perintahkan. Mengikuti apa yang Allah perintahkan. Apalagi ya? Ya Teh Anus. Apa ya Teh? Hinnya hin. Kisi-kisi Teh, kisi-kisi. Selalu bertasbih. Satu lagi. Oh ini kenapa? Apalagi apa? Gimana mau jawab? Goib itu bukan sifat. Oh iya goib Teh. Ayo, Goib. Goib tidak terlihat ya. Oke. Oh. Boleh. Menjaga alam kubur, menjaga malaikat neraka, kemudian menjaga surga, dan malaikat Jibril itu kepalanya. Malaikat kepala. Pemimpin. Ini memang adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya dan dia itu bisa berubah-ubah bentuk ya. Jadi dia bisa berubah menjadi seperti manusia,
contohnya dia berubah menjadi seperti manusia itu adalah ketika Jibril datang kepada Rasulullah SAW menyerupai seorang laki-laki. Jadi dia bisa seperti laki-laki, dan biasanya memang laki-laki yang paling ganteng sedunia. Jadi memang perfect gitu ya, ngalahin semua idol, semua bintang film, semua orang ganteng yang ada di dunia gitu ya, mereka itu. Di waktu yang lain itu adalah Jibril datang ketika sahabat-sahabat lagi ngumpul sama Rasulullah. Ini cerita tentang hadis iman, Islam, ihsan ya. Bagaimana dia datang dengan baju yang cukup baik, rapi, dan pergi menemui Rasulullah SAW, dan dia duduk di hadapan Rasulullah sampai lututnya itu ketemu. Jadi lutut ketemu lutut, saking dekatnya ya. Terus dia bertanya, apakah itu Islam, apakah itu iman, apakah itu ihsan, dan Rasulullah menjawab gitu ya. Dan kemudian para sahabat itu semua menyaksikan, lalu kemudian dia pergi. Dia nanya, Rasulullah tanya sama para sahabat, siapa itu? Sahabat bilang yang bertanya lebih tahu dari yang ditanya, dan Rasulullah bilang dialah Jibril alaihissalam yang bertanya untuk menyampaikan kebaikan. Di waktu yang lain itu di dalam Al-Quran diceritakan bagaimana dua orang malaikat itu datang ke rumah Nabi Ibrahim untuk memberikan kabar. Jadi banyak diantara, atau di kisah yang lain adalah Jibril datang kepada Maryam ketika dia lagi berteduh di bawah pohon kurma. Yang ini ada di surat Maryam, ada di surat Ali Imran, ceritakan gitu ya. Jadi berkali-kali malaikat itu datang dan dia menyerupai manusia. Di waktu yang lain dia datang dalam bentuk yang sesuatu yang tidak terlihat. Jadi orang-orang, misalnya di waktu perang Badar. Jadi perang Badar itu kaum muslimin hanya 300 orang. Orang Quraisynya itu sekitar 1000 orang ya, kalau nggak salah 1000 apa 700 ya, saya lupa, 3:7 apa 3:10, antara 700 atau 1000 orang. Dan kemudian sisanya yang berperang itu adalah para malaikat. Jadi para malaikat membantu pasukan kaum muslimin. Jadi banyak kisah-kisah seperti itu, mereka bisa berubah bentuk. Sifat umum dari mereka itu adalah selalu bertasbih dan dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat-sifat yang lain adalah mereka menyukai majelis-majelis ilmu, majelis-majelis Quran. Jadi setiap kali orang-orang itu dia berkumpul untuk membaca Al-Quran, malaikat itu akan selalu mencari-cari. Jadi mereka itu kayak berterbangan gitu ya, terbang gitu ke sana kemari. Kalau misalnya dia ada di ada orang berkumpul buat ngaji, baca Quran, nanti dia ikut duduk dan berdiam di situ. Masya Allah ya. Bukan cuma ngaji Quran gitu ya, tapi ketika kita berkumpul seperti ini, karena konten yang dibahas itu adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah mereka pun datang di sini dan mereka mengepakkan kedua sayapnya gitu, seperti itu. Termasuk pada saat kita keluar rumah. Ketika seseorang itu dia belajar untuk mencari ilmu, malaikat itu kayak apa sih? Dia mengatupkan kedua sayapnya itu karena senang. Gitu. Kayak kita kalau ngelihat sesuatu yang bikin kita bahagia gitu ya, dengan pandangan seperti itu, dan dia terus menemani kita berjalan sampai kita sampai di tempat ilmu, mencari ilmu itu. Dulu waktu saya SMP itu di tengah kota, karena ngambil sekolah paling bagus di Bandung ya, dulu SMP 5. Zaman dulu, sekarang mah rayon ya, sekarang rayon kan sistemnya. Saya di kabupaten, rumahnya naik bis ke Bandung. Itu bis kedua atau bis pertama dari ujung Pangalengan. Rumah saya di antara Pangalengan sama Bandung gitu ya. Jadi setiap kali saya keluar rumah itu masih habis subuh gitu ya, masih gelap lampu, baru ada kayak semburat fajar ya, yang warnanya biru merah kayak gitu. Saya jalan ya, kan sebenarnya takut ya anak kecil kelas 2 SMP kayak gitu. Tapi saya pas belajar hadis ini, saya selalu ngebayangin jalan bersama malaikat. Jadi ada malaikat yang memang menemani karena kita pergi mencari ilmu gitu. Pergi ke sekolah itu adalah mencari ilmu. Itu yang kemudian membuat rasa takut itu jadi nggak ada. Jadi ya biasa aja gitu. Malah senang. Ini hari ini dilukisin apa ya sama Allah gitu. Oh, biru apa, merahnya apa gitu, sambil ngelihat langit. Karena rumahnya kan di atas, terus kita pergi ke bawah ke jalan raya gitu ya. Dari situ naik mobil, naik bis gitu. Kadang-kadang naik elf, nanti ada ayam, ada yang mereka pada pergi ke pasar gitu kan untuk jualan kayak gitu. Ya itu salah satu pengalaman gitu ya. Kenapa saya bilang bahwa iman kepada malaikat itu akan membentuk kepribadian? Karena ketika kita mengenal malaikat itu akan membangun kepribadian kita. Ketika kita merasa kita itu lemah,
tapi kita yakin bahwa ada malaikat yang bersama kita jadi pemberani. Karena kita tahu ada yang nemenin kita nggak sendirian. Mungkin di mata orang-orang kita memang sendirian gitu ya. Kesannya jalan sendirian dalam gelap segala macam gitu ya. Atau mungkin kita lagi menghadapi sebuah kesulitan, lagi belajar ngaji, ini huruf kok nggak diingat-ingat, nggak dibaca-baca. Tapi kita selalu ingat bahwa ada malaikat rahmat yang bersama kita, membersamai kita selama proses kita belajar. Mau ikro, mau Quran, mau tajwid, mau apa, maka kita tidak merasa bahwa kita itu lagi lemah, lagi goyah gitu. Itu akan membangun kekuatan kita. Keyakinan kepada malaikat itu akan membangun kekuatan kita. Termasuk tadi, Teh Hana bilang ada tugas malaikat itu, misalnya dia mencatat. Karena dia dicatat di kanan dan dia dicatat di kiri, kita akan berpikir, ini kalau saya ngerjain ini, gimana kalau dicatat sama malaikat yang ini? Ini bakalan dicatatnya kayak apa nih? Siapa namanya? Bayah putih, masak sekian kilo daging misalnya. Dia dicatatnya sebagai apa? Sebagai kebaikan atau sebagai keburukan? Ketika misalnya yang dipakai adalah daging-daging yang tidak halal, yang ditulis sebagai nauzubillah min dzalik, ya ini contoh, maka itu akan dicatat sebagai keburukan. Tapi ketika dia berniat, ya Allah saya ingin memudahkan orang-orang untuk yang kangen bakso, makan makanan bakso yang halal di Jepang ini, maka malaikat ini akan sibuk. Setiap lelahnya itu akan dicatat dengan kebaikan karena dia berusaha untuk menyediakan makanan halal bagi orang-orang. Ya Allah, mudah-mudahan orang makan bakso saya, mereka jadi kuat, mereka bahagia, dan mereka bisa beramal, beribadah. Ini sibuk. Makanya kenapa niat itu harus terus kita angkat, kebaikan-kebaikan, bahwa apa yang kita kerjakan itu akan membuat malaikat ini sibuk. Biarkan dia nganggur gitu. Yang di kiri itu biarin dia nganggur gitu. Yang ini aja yang sibuk. Apapun aktivitas kita, nyapu gitu ya, nyapu itu simpel kan ya, nyapu dan pegal simpel dan pegal gitu ya. Apalagi kalau ngepel dan sebagainya. Tapi kita berniat, ya Allah saya ingin menjaga kebersihan karena Engkau mencintai kebersihan, biar malaikat rahmat suka datang ke rumah saya dan segala macamnya. Ini sibuk malaikat kanan. Makanya kemudian yang jadi muslim itu dia menjadi orang yang dia tidak suka idle. Idle itu apa? Nganggur, bengong. Kenapa? Karena kalau dia bengong nanti ini dicatat bengong saya gimana? Kayak gitu. Berusaha untuk sibuk gitu, berusaha untuk mencari aktivitas. Hatta lagi diam. Bagaimana caranya supaya diamnya itu membuat si orang ini sibuk? Berzikir. Meskipun cuma diam, subhanallah, atau cuma mikirin, ini gimana nih caranya supaya ini jadi begini, ini jadi begitu. Mikir aja itu akan menjadi ibadah. Ketika mikirnya yang baik-baik, beda dengan mikirin, oh si Anu tuh kayaknya baru cerai, kenapa dia bunuh diri ya? Langsung kepo, buka infotainment, kayaknya dia kayak begini-begini, kayak begitu-begitu gitu ya. Kayak kemarin tuh baru ada berita, nauzubillah min dzalik, yang alumni Jepang gitu ya, segala macam isinya. Saya mikir, ya Allah mudah-mudahan si orang itu bohong gitu. Karena saya ngeri gitu ya, ngebayangin ya itulah, maksudnya itu orang itu kalau dituduh berzina, dia itu saksinya harus ada 4 orang. Iya. Kalau saksinya nggak ada 4 orang itu kita nggak bisa bilang dia berzina, nggak bisa. Dan kita ngomong bahwa dia berzina itu pun kita udah ikut menyebarkan berita bohong, nauzubillah min dzalik. Jadi kita nggak bisa bilang kalau si A berzina, dia ketahuan berzina kayak dengan lisan yang gampang, itu nggak bisa. Meskipun itu udah viral ke seluruh dunia dan semua orang seolah-olah tahu gitu ya. Tapi saksinya siapa? Saksinya kan cuma 2 orang itu aja gitu, yang dia pelaku gitu kan. Dan dia yang menyampaikan begitu-begitu gitu. Yang lain itu kan nggak tahu. Kita nggak bisa gitu bilang dengan enteng, ya orang itu lulusan Jepang berzina. Jangan sampai itu keluar dari lisan kita. Karena minimal saksinya 4 dan mereka harus ngelihat, kebayang nggak? Ngelihat sampai itu kejadian, bukan cuma sekedar masuk kamar. Asli harus ngelihat. Itu sugoi. Di dalam Islam itu kita nggak bisa bilang si A dan si B begitu, nggak bisa sama sekali. 4 saksinya, dan itu harus ngelihat asli. Ngelihat langsung, bukan dengan ngelihat langsung. Kalau misalnya orang ngelihat, maaf ya, ini agak-agak ini di tempat tidur dalam kondisi tidak berpakaian, tapi mereka tidur, itu nggak bisa dibilang dia melakukan itu, nggak bisa, karena posisinya cuman tidur, bukan dalam posisi sedang lagi melakukan. Jadi di dalam Islam itu sangat betul-betul hati-hati. Kenapa? Karena dosa ini adalah dosa yang sangat besar, yang dia itu sangat-sangat bobotnya itu besar, sampai di surat di surat Nur dibahas secara detail tentang masalah saksi. Termasuk kalau kita bilang tanpa kita bisa mendatangkan saksi, itu kita bisa dianggap sebagai orang yang berbohong, yang kesaksiannya itu ditolak.
Nauzubillah min dzalik. Makanya itu apa, kalau ada berita, kalau kadang-kadang kan memang orang itu nggak kenal siapa itu, kalau nggak kenal itu mungkin kita enak ya, ringan gitu, tapi ketika itu kenal, ngebayangin keluarga dia ya yang dibiayai dan sebagainya, ngebayangin ini, saya nggak apa, dan orang-orang membicarakan gitu, sementara dia tidak bisa membela diri karena sudah meninggal. Apa yang bisa kita lakukan gitu? Sementara kalau itu kejadiannya di kita gimana gitu, saya namanya ya Allah, nanti kalau orang meninggal terus ada sesuatu gitu, terus ada berita yang tidak bagus tentang kita menyebar ke seluruh dunia, dan kita nggak bisa membela diri gitu, kita nggak bisa bilang nggak kayak gitu, meskipun kita nggak tahu ini benar atau enggak gitu ya. Tapi disinilah bagaimana kita berusaha agar apa ya namanya, keyakinan kita kepada Islam itu benar-benar berefleksi kepada akhlak kita sendiri gitu ya. Bagaimana kita berusaha menyebarluaskan hal-hal seperti itu gitu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Maaf ini jadi intermezzo karena isunya agak hangat, dan beberapa teman saya mengenal beliau gitu ya. Jadi agak nyambung gitu, sesama mahasiswa satu universitas gitu ya. Seperti saya sendiri nggak kenal sama beliau. Cuman karena isunya viral dan agak menyakitkan gitu ya, karena menyangkut tentang sebuah dosa yang sangat besar gitu ya. Termasuk juga kalau yang kayak apa ya, yang lain-lain itu nggak sampai harus ada saksi kayak membunuh atau apa kayak gitu, nggak sampai harus ada saksi ya. Tapi kalau yang ini itu memang harus ada saksi 4 gitu ya, sehingga memang berat sekali. Maaf ya, dia adalah sebuah kewajiban gitu ya, dan seperti yang tadi saya bilang bahwa dia kalau seseorang itu dia tidak beriman kepada malaikat, maka imannya itu akan tertolak. Dia nggak bisa diterima sebagai seorang muslim, gugur gitu ya, seperti itu. Jadi kita memang harus meyakini keimanan kita kepada malaikat itu harus kita yakini gitu ya, seperti itu. Dan bagaimana kita sampaikan tadi itu adalah bahwa malaikat itu sifat-sifatnya ada dalam Al-Quran. Jadi dari mana kita tahu tentang malaikat, sementara tadi Teh Ana bilang mereka itu kan gaib, mereka tuh nggak kelihatan. Kita misalnya percaya ini malaikat lagi bersama kita sekarang, tapi infonya dari mana? Infonya dari Mbak Ita, dari Mbak Ciko gitu misalnya. Dari mana infonya? Bagaimana kita tahu sementara kita nggak bisa ngelihat? Nah, info-info tentang kegaiban itu hanya bisa kita dapatkan dari Al-Quran dan Sunnah, dari hadis. Makanya kenapa kita harus berpegangan dari sana gitu, karena nggak bisa ngarang. Ada orang yang misalnya ya nanti malaikat gini-gini gitu kan, suka ada ya orang tua ya, kadang-kadang nanti malaikat gini-gini gitu ya, suka bilang gitu ya. Kadang-kadang itu memang benar berdasar, kadang-kadang itu cuma nakut-nakutin anak kecil gitu. Suka gitu ya. Nah ini makanya kenapa harus dari Quran dan Sunnah itu harus diinikan. Yang pertama itu ada di surat An-Nahl ayat 50. Kalau kamu melihat ketika para malaikat pencabut nyawa jiwa, orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Itulah kamu akan merasa mati. An-Nahl 50 beda. Mereka takut kepada Tuhan yang berkuasa. 16. Udah ketemu Mbak Ana? Ya bacain aja deh. Mereka takut kepada Tuhan yang berkuasa di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Iya, mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Jadi tadi yang kata Teh Ana itu, kok Teh Ana tahu sih dia taat kepada Allah dan selalu melaksanakan perintah Allah ya, karena dikabarkan dalam Al-Quran. Begini loh sifat mereka gitu ya, seperti itu. Terus ada lagi, apakah malaikat itu selalu baik hati dan tidak sombong? Kayak tadi ya, mengatupkan tangan, terus dia hadir di majelis ilmu. Apakah ada malaikat yang dia gimana sih, kayak preman, mafia gitu ya? Ada. Malaikat di mana? Yang menjaga neraka. Jadi yang menjaga neraka itu hampir nggak pernah senyum. Iyalah. Malik itu dia cuman senyum sama Rasulullah waktu Rasulullah datang berkunjung. Kapan? Isra dan Mi'raj. Pas Isra Mi'raj itu kan Rasulullah berkunjung. Saat itu aja dia senyum ketemu Rasulullah. Sisanya mah boro-boro. Wah, dengan apa namanya? Ya mungkin mafia kelas tinggi gitu ya. Apa namanya? Tanpa senyum, tanpa apa namanya? Tanpa lemah lembut, kasar, pokoknya diseret, di apa kayak gitu-gitu. Bagaimana kita tahu? Itu ada di surat An-Nahl. Bukan An-Nahl. Wait.
ayat 6. At-Tahrim ini dia juz 28 ya kalau nggak salah. 56. Surat 66 ya, 66. Boleh dibaca Mbak ayatnya ayat 6. Ya. Jadi di sini disebutkan bahwa karakter malaikat yang menjaga neraka ada dua hal yang tiga hal yang dipaparkan dalam ayat ini, dan ayat ini sering dipakai tentang menjaga keluarga ya, diri dan keluarga dari api neraka. Jadi kita sebagai seorang muslim itu diwajibkan untuk menjaga diri. Yang pertama diri kita sendiri, lalu kemudian keluarga kita dari api neraka. Bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu, sementara penjaganya kayak apa? Malaikat yang kasar, udah kasar keras, dan mereka tidak mendurhakai Allah. Jadi mereka tetap taat. Mereka keras dan kasarnya itu bukan apa-apa, tapi karena patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Jadi di sini ya, jadi memang malaikat Malik itu dan teman-temannya. Jadi bukan cuma malaikat Malik yang menjaga neraka, tapi malaikat Malik itu kayak apa namanya? The leader, pemimpinnya di situ gitu. Malaikat Ridwan juga bukan satu orang jagain surga gitu ya, kayak security di depan gedung gitu misalnya, bukan gitu ya, tapi dia leadernya. Sementara di situ banyak malaikat-malaikat yang juga bertugas di dalam surga, seperti itu. Malaikat kenapa? Jabaniyah, malaikat Jabaniyah juga ada. Nah di sini di dalam Al-Quran ini juga disebutkan bahwa ada banyak orang yang dia menyangka kalau malaikat-malaikat itu dia adalah anak-anak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tidak. Mereka itu bukan anak-anak dari malaikat. Mereka cuma makhluk Allah aja, diciptakan dari cahaya gitu ya, seperti itu. Dan ada juga yang mereka itu suka bilang bahwa anak-anak perempuan anak-anak perempuan di dalam Islam itu malaikat itu bukan laki-laki dan bukan perempuan. Cuman kalau dia lagi menjelma dia selalu jadi laki-laki. Nah, makanya waktu dia ketemu Maryam juga dia jadi laki-laki, dan Maryamnya takut sama mereka gitu. Dia bilang ini apa? A'udzu birrahman. Aku berlindung kepada Ar-Rahman. Karena Maryam kan nggak pernah ketemu laki-laki ya. Terus ada laki-laki datang gitu kan ngomong sama dia. Jadi Maryamnya itu langsung minta perlindungan kepada Allah gitu, seperti itu. Karena dia laki-laki. Di waktu ketemu Rasulullah, rasul-rasul yang lain juga sebagai laki-laki. Tapi mereka sendiri aslinya bukan laki-laki, bukan perempuan. Seperti itu. Dan jumlahnya sangat banyak, bukan cuma 10. Kita kan taunya 10 gitu ya. Miliaran, triliunan. Banyak sekali. Itu yang disebutkan itu hanya tugas-tugas secara umum, tapi aslinya mereka itu banyak sekali. Ada nama-namanya juga, tapi memang nama-namanya tidak disebarkan kepada kita, hanya beberapa aja. Termasuk yang Raqib Atid juga. Kalau pas saya pelajari itu ternyata susah nyari nas yang namanya Raqib Atid. Malah ada lagi Kiroman Katibin, tapi katanya suami Kiroman Katibin juga bukan nama sebetulnya. Dia cuman Kiroman Katibin itu sesuatu yang dekat dengan kita, malaikat yang memang bersama kita, kayak gitu. Tapi namanya bukan Raqib Atid. Tapi kalau malaikat Jibril itu jelas Jibril. Jibril atau Ar-Ruh ya. Pas ngajar itu anak-anak itu kan kita suka nanya, itu kalau kalian jadi malaikat, job apa yang kalian mau ambil? Pada milih jadi malaikat penjaga galaksi. Kenapa? Kan ngelihat ini katanya, ngelihat alien. Alien ada atau enggak gitu pengen. Jadi kan kayak LKS ya kalau kata kita ya, tugas gitu kan. Sehari jadi malaikat gitu. Kalian mau apa? Yang lain ada yang pengen jadi malaikat Jibril. Karena pengen ketemu Rasul. Pengen nyampein. Ada yang pengen yang paling banyak itu favorit malaikat penjaga galaksi. Lucu pikirannya ya, anak kecil. Anak kelas 5 SD itu UI. Mau jadi gitu katanya. Nah jadi terus ada lagi itu, dan malaikat itu mereka jumlahnya ada malaikat-malaikat yang mereka tuh memangku arasy. Jadi arasy itu tempat singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ malaikatnya mengangkat. Terus di bawah arasy itu ada yang namanya, astagfirullahaladzim, itu hilang dari kepala saya. Ada tempat yang dimana mereka itu bertawaf, tempat malaikat. Jadi tawaf kita kan, kalau kita tawaf di Ka'bah ya, malaikatnya ada tempat tawaf. Dan mereka itu tawaf di situ cuma sekali seumur hidup.
Habis itu dia turun, terus pergi kemana? Dan nggak pernah datang lagi. Tapi tiap hari, tiap detik nggak sepi-sepi. Berarti banyak banget ya? Ada berapa? Banyak banget. Nggak pernah sepi. Yang udah tawaf itu kan sekitar katanya saya dengar 70.000 ya. Iya, 70.000 dan nggak pernah berhenti. Terus setelah tawaf itu mereka meninggal, dimatikan gitu, nanti timbul malaikat yang baru seperti itu. Iya, dimatikan sih enggak, tapi nggak tawaf lagi. Jadi seumur hidup sekali. Kalau dimatikan sih enggak. Dia cuma pergi aja ya, bertugas ngapain gitu ya. Nanti ada lagi yang tawaf, pergi lagi 70.000 setiap hari. Dan tidak pernah berhenti. Kebayang jumlahnya 70.000 kali sekian Tahun. juta tahun semenjak dunia itu diciptakan gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Makanya kenapa mereka bertanya tentang orang-orang yang membuat kerusakan di bumi, karena mungkin mereka pernah ngelihat yang sebelumnya pernah berbuat kerusakan dan sebagainya. Karena mereka memang hidup dalam waktu yang cukup lama. Jadi banyak sekali, dan ada lagi yang dia itu seperti pohon ya. Jadi ada yang seperti pohon, terus di setiap lembaran-lembarannya itu malaikat. Ya Allah. Kalau saya ngebayangin itu lebih keren daripada Illumination ya. Karena pohonnya sangat-sangat besar dan dia berkilau-kilau, namanya cahaya ya, dengan bentuk asli gitu, seperti itu. Masya Allah. Nah, kebayang gitu ya. Iya, merinding terus. Itu yang apa namanya, yang sangat istimewa gitu ya dari para malaikat itu. Nah di sini itu banyak orang yang di dalam agama lain sering menggambarkan malaikat itu kayak perempuan-perempuan dan mereka pada punya sayap. Sayap. Jadi, tensinya itu begitu Peri, gitu kan. peri. Dalam Islam itu ya nggak begitu. Meskipun memang mereka punya sayap. Oh. Jibril itu sayapnya 300 lembar. 300 lembar dari ujung dunia, dari ujung timur ke ujung barat. Jibril. Ya Dia Allah. paling besar. 300 lembar. Tapi bukan yang apa perempuan, terus ada ini, dulu tuh ada cerita apa sih, bidadari ya, zaman dahulu angkatan saya. Iya, nah itu tuh malaikat itu seolah-olah diceritakan seperti perempuan dan mereka punya sayap. Bukan, nggak seperti itu. Mereka itu memang punya sayap, tapi bukan begitu sebenarnya gambarannya gitu. Dan orang yang menisbatkan malaikat itu kepada anak perempuan itu, kalau di zaman dahulu itu merekanya sendiri tidak suka sama anak perempuan, tapi anak perempuan itu dijadikan anak-anak Allah gitu. Jadi mereka sendiri menganggap rendah anak perempuan, tapi anak perempuannya malah dinisbatkan kepada Allah. Jadi ini memang bermasalah dari sisi akidah gitu ya. Sifat yang lain adalah mereka tidak makan dan minum. Nah, tidak makan dan minum. Bayang nggak lapar-lapar, nggak kenyang-kenyang. Gimana ceritanya kita tahu mereka nggak makan dan minum? Itu salah satunya itu adalah ketika mereka berkunjung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi waktu mereka nok ya ke rumahnya Nabi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim mempersilahkan mereka masuk. Sarah itu langsung pak pipet di dapur bikin. Ini ada dalam Al-Quran ya kisahnya, bukan saya yang ngarang. Boleh dicek nanti. Karena sumber asli harus diambil dari Al-Quran. Dia kupak pipet, katanya dia bikin dari daging anak sapi yang muda gitu ya. Bayang ya, anak sapi muda enak lezat gitu ya, dia bikinin, dia potongin, terus dihidangkan kepada mereka. Udah dihidangkan kayak gitu, mereka diam. Ibrahim kan langsung, jangan-jangan orang jahat karena nggak mau makan. Di zaman itu orang kalau disuguhi nggak mau makan itu berarti dia jahat. Nah, jadi dia langsung curiga. Lalu kemudian malaikat menjelaskan, jangan takut, jangan kami ini adalah para malaikat. Kami ingin mengabarkan kepadamu tentang kelahiran seorang anak bernama Ishak. Anaknya Sarah yang lahir ketika Nabi Ibrahim umurnya 105 tahun gitu. Bukan Yahya, Teh? Hah? Bukan Yahya? Yahya itu Nabi Zakaria. Kalau ini Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu kan pertama dia menikah dengan Sarah. Sarah itu wanita yang paling cantik sedunia, cantik banget sampai rajanya itu dia ngaku adiknya Ibrahim ya. Jadi katanya Nabi Ibrahim itu dikisahkan dia berbohong 2 kali selama hidupnya dia. Selama hidup 2 kali kita. Yang pertama itu waktu dia bilang yang menghancurkan berhala-berhala adalah berhala yang paling besar, ingat nggak? Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika dia mengaku Sarah adalah adiknya. Kenapa dia harus mengaku Sarah itu adiknya? Karena kalau dia mengaku Sarah itu istrinya, dia dibunuh dan Sarahnya diambil sebagai istri. Tapi
Tapi kalau dia ngaku kakaknya aja, Sarahnya diambil sebagai istri, itu diambil sama rajanya itu, tapi Ibrahimnya nggak dibunuh. Jadi waktu itu dia harus bohong, bilang Sarahnya itu adalah adiknya. Dan kemudian si raja itu dia mau mendekati Sarah, dia langsung beku. Pas dia bertobat, bisa gerak lagi. Pas dia mau gerak lagi, ngedekatin Sarah, beku lagi. Jadi sampai dia takut, dikira Sarah itu wanita apa gitu ya, seperti itu. Sampai kemudian dia minta maaf gitu ya, dan Sarah dikasih hadiah Hajar. Jadi Hajar itu hadiah raja buat Sarah. Dan kemudian Hajar diminta oleh Sarah untuk menikah dengan Ibrahim. Nah, Hajar punya anak, Nabi Ismail, umur dia waktu itu 95 tahun. Dan kemudian berapa tahun kemudian baru malaikat datang dan mengabarkan tentang Ishak. Jadi waktu itu ya Nabi Ibrahim udah 100-an gitu ya, 100-an tahun. Nah, ya kalau saya nggak salah bedanya sekitar berapa tahun gitu ya dari Nabi Nabi Ismail alaihissalam. Waktu malaikat itu bilang kayak gitu, Hajar itu kan mereka dibatasin tirai, kayaknya kesannya rumah peta gitu ya. Tirai doang gitu, bukan yang jauh gitu ya dari dapur. Hajar langsung keluar. Nggak mungkin katanya, aku ini nggak bisa punya anak gitu, aku adalah perempuan yang mandul kayak gitu. Terus dia bilang ya tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah mereka mengabarkan itu kepada Ibrahim, mereka pergi ke tempatnya Nabi Lut. Ke tempat Nabi Lut, dan di tempat Nabi Lut itu yang mengantarkan azab ya. Karena waktu itu kan mereka datang diam-diam ke rumah Nabi Lut, tapi istrinya ngasih berita sama orang-orang, dan para laki-laki di sana dia langsung datang ke rumahnya Nabi Lut untuk bertemu dengan si dua orang ini, karena katanya ada dua orang ganteng yang datang ke situ. Ini kasus LG ya, LG yang zaman dahulu kala, bagaimana mereka itu ngejar malaikat, saking malaikat dikabarkan ganteng gitu. Dan yang memberikan kabar siapa? Istrinya Nabi Lut. Jadi istrinya Nabi Lut alaihissalam itu dia mengabarkan kepada mereka, ngasih tahu, padahal Nabi Lut berusaha nggak bilang-bilang ada orang ganteng di rumahnya karena tahu kaumnya kayak apa, dan ternyata malah disebarkan. Makanya di dalam Al-Quran di surat At-Tahrim juga ya disebutkan kalau istri Nabi Lut itu adalah salah satu yang contoh wanita yang tidak baik gitu ya, seperti itu. Dia punya suami yang baik hati dan tidak sombong gitu ya, seorang nabi, tapi dianya malah melakukan sesuatu yang tidak baik gitu. Meskipun tidak baiknya itu bukan yang tidak baik secara ukuran manusia, tapi secara akhirat. Karena kita mungkin bisa melihat ada banyak orang yang dia itu kelihatan baik secara manusiawi, dermawan, baik hati dan tidak sombong dan sebagainya, tapi secara agama dia bertentangan, misalnya tidak menyembah Allah dan sebagainya. Itu tetap tarinai, masih kurang, karena tetap harus dua-duanya, akhlak baik, orang baik, dan dia taat kepada Allah. Siapa yang pernah melihat malaikat dalam bentuk yang asli? Ada satu manusia yang pernah, Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad pernah, makanya Nabi Muhammad cerita dia melihat Jibril dalam satu ufuk yang sayapnya itu dari ujung ke ujung, berlapis-lapis. Pernah melihat dalam bentuk asli. Yang lain, manusia yang lain nggak ada. Termasuk kalau berkunjung ke rumah kayak gitu-gitu juga biasanya dalam bentuk manusia. Iya, ada di dalam surat An-Najm. Ada surat An-Najm ayat 13 ya. Silahkan. Ada juga di surat At-Takwir ayat 23. Walaqad ra'ahu bil ufukil mubin. Nah, ini ra'ahu itu adalah ruh ya, nama lain dari malaikat Jibril. Ufukil mubin di ufuk yang terang gitu ya. An-Najm ayat 13 atau At-Takwir ayat ayat 13. Ayat 13 Allahumma ayat 23. At-Takwir 23. Ada yang ketemu? At-Takwir itu saudaranya Anaba, Anaziat, Abasa. An-Najm 13 teteh udah dapat, boleh dibaca? Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Iya, sudah melihatnya dalam rupa yang asli ya. Jadi hanya 2 kali saja katanya seumur hidup beliau gitu ya. Bagaimana dia turun ke bumi di dalam hadis ya. Aisyah kan baca ayat ini, lalu dia tanya sama Rasulullah, aku yang pertama katanya membaca ayat ini. Terus kata Rasulullah,
sesungguhnya dia adalah malaikat Jibril. Maksudnya tuh ruh ini artinya adalah malaikat Jibril. Rasul melihatnya pertama kali saat malaikat Jibril turun ke bumi dan sayapnya menutupi antara langit dan bumi. Ih, gedenya banget ya. Besarnya kayak apa ya? Malaikat aja gede ya. Baru satu ya, baru satu. Yang lainnya gimana? Makanya saya ngebayangin, ya, Masya Allah, bukan kayak burung-burung pipit, bukan kayak merpati gitu ya, tapi luar biasa. Tapi memang Jibril itu sendiri memang dia secara ini memang leader ya. Jadi leader yang memang selalu memimpin para malaikat. Termasuk kalau malaikat Lailatul Qadar itu ya, saya beberapa kali bahas ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalul malaikatu itu malaikat datang. Di malam Lailatul Qadar itu datang ke bumi, itu kayak ngegerebek apa namanya, ngebayangin burung yang satu grup itu ya. Rame-rame gitu ya, tapi ini cahaya kan, brok datang dan warruhu malaikatu warruhu. Jadi malaikat dulu baru di belakangnya ruh. Ar-ruh itu siapa? Jibril. Jadi Jibril itu di belakang. Pasukan dulu. Gitu ya. Pasukan berbak ke bumi baru ruh gitu. Al-Quran itu disebutkan kalau sifatnya itu movement itu apa? Pergerakan, sesuatu yang bergerak, malaikat dulu, Jibrilnya di belakang. Tapi kalau yang sifatnya statis, lagi berdiri, menyaksikan sesuatu pengadilan atau apa, biasanya ruh dulu. Wal malaikatu, malaikat di belakang. Nah, sama kalau ada raja ya, raja kalau lagi berdiri gitu kan, leader, nanti di belakang kan pasukan dia, rajanya paling depan gitu kan biasanya. Tapi kalau lagi bergerak, rajanya di belakang. Pasukan dulu yang datang. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu kalau movement kayak begitu gitu ya. Saya lupa yang di ayat yang lain seperti apa, tapi susunannya selalu malaikatu waruh kalau lagi bergerak. Tapi kalau lagi diem, ruhu wal malaikat. Jadi ruhnya dulu, siapa? Jibril dulu, baru malaikat yang lain. Ada makhluk-makhluk lain yang katanya mendapatkan kelebihan. Salah satunya adalah yang suka kukuruyuk di pagi hari. Itu di hadis dari Abu Hurairah. Jika kamu mendengar suara ayam jago ya, nggak tahu ayam jago. Maka mintalah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, karena ayam jago itu dapat melihat malaikat. Masya Allah. Wah, Wah, pagi. Di Jepang kagak ada ayam. Iya ya. Karena Saya suka sih kalau belajar sama kedelai. Keledai. Keledai. Maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan karena ia melihat setan. Jadi kalau keledai itu dia melihat setan. Makanya dulu ada kasus Keledai kayak gimana? Sahabat Rasulullah itu dia ini jagain gudang kurma. Terus suara keledainya pada heboh. Apa gimana sih meringkik-ringkik kita kayak kuda gitu kan mirip. Nah, terus dia langsung auzubillahi minasyaitonirrajim baca ayat. Ternyata ada iblis yang mau nyuri kurma gitu ya, seperti itu. Terus ya, berbagai bentuk udah tadi ya. Terus kemampuannya luar biasa. Terus ada juga tugas tentang meniup sangkakala ya, seperti itu insya Allah. Terus disebutkan bahwa kecepatan malaikat itu sangat-sangat cepat ya secepat cahaya lah ya, 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik, berapa kilo per detik. Malaikat diciptakan untuk taat dan bertasbih sebagaimana tadi disampaikan ya. Dan mereka tidak pernah berhenti untuk bertasbih. Itu juga ada di dalam ayat-ayat, misalnya di surat Al-Anbiya itu ayat 20 dengan 27 itu tentang mereka selalu bertasbih. Dan tasbih di sini adalah sholat juga gitu ya. Dan salah satu kata-kata yang senantiasa disebutkan itu adalah yang juga kita suka sebutkan, subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahi wa bihamdih. Ini adalah salah satu zikir yang Allah pilihkan untuk malaikat. Jadi kalau kita banyak variasi zikir ya, kalau malaikat mungkin lebih limited edition, dan ini adalah yang Allah pilihkan untuk mereka. Jadi kalau kita bilang subhanallah, tidak ada tidak ada kesalahan. Meskipun memang ada masa-masa, bukan masa-masa, ada kisah-kisah yang dia bertanya. Tapi bertanyanya itu memang ini adalah salah satu karena dengan kefahaman mereka gitu ya. Lalu kemudian mereka meminta ampun kepada Allah. Ingat mereka bertanya apa sama Allah? Bertanya apa? Malaikat sama Allah.
Tapi bukan berarti nggak pernah salah, cuman maksudnya itu nggak akan dibiarkan untuk berbuat salah. Jadi pasti benar gitu ya. Cuman memang ada kasus-kasus memang dia sendiri salah, tapi dibetulkan oleh Allah. Kasus apa? Yang dia bertanya kepada Iya, waktu menciptakan Adam. Karena mereka bertanya kepada Allah. Ini surat Al-Baqarah ayat 30 ya. Itu dulu tuh ada mu'alaf dari Amerika, itu dia bikin buku ini ya, Even Injil As ya kalau nggak salah. Bahkan malaikat pun bertanya. Dulu sempat ngetop pada zamannya. Bahkan malaikat pun bertanya gitu. Karena sebetulnya ya ini masalah keinian ya, bagaimana kita berislam itu sendiri tidak pernah diajarkan untuk taklid buta ya. Artinya nurut tanpa syarat gitu ya. Bahwa kita memang dianjurkan untuk menggunakan akal pikiran kita, tapi dia bukan dalam rangka untuk membantah, melainkan untuk menambah ketaatan. Ketika kita paham, ketika kita kritis, insya Allah kita akan bertambah paham. Lain dengan nanyanya memang double kayak orang-orang Yahudi gitu. Memang mereka pengen nyari masalah gitu, seperti itu. Nah, di situ di surat Al-Baqarah ayat 30 itu dikatakan, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi orang yang membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, sementara kami senantiasa bertasbih dan memuji dan mensucikan engkau. Lalu kemudian Allah menjelaskan gitu ya terkait dengan masalah ini, dan kemudian mengajarkan kepada Adam nama-nama, dan ketika dia disuruh nyebutin nama-nama itu, malaikat kan nggak tahu, dia hanya tahu apa yang diajarkan oleh Allah, sementara Adam tahu. Lalu kemudian mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah sampai di sini ya, bahwa ya mudah-mudahan dengan kita mengenal para malaikat, mengenali sifat-sifat mereka, ini juga akan semakin menyemangati kita gitu ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang meskipun kita manusia bukan malaikat, tapi kedudukannya lebih tinggi daripada malaikat. Karena ibaratnya itu, ini manusia ya, kita kan dibuat dari tanah, sementara malaikat dibuat dari cahaya. Dan kemudian Allah memberikan kita rizki, kita bisa membuat nama-nama. Itu orang nggak bisa gitu ngasihin nama, ini itu adalah gelas, itu cuma manusia. Dan gelas itu nggak akan ketukar dengan botol. Dan bahkan kita tahu ini gelas plastik, itu gelas kertas, itu manusia. Kemampuan manusia memberi nama itu adalah yang membedakan dia dengan makhluk yang lain gitu ya, akalnya dan segala macam, termasuk malaikat. Tapi kalau jadi manusia Allah ciptakan tinggi, sementara malaikat itu kan dia tidak pernah bersalah gitu ya, ibaratnya. Sementara kita itu gini posisinya kan, kadang baik, kadang enggak, kadang baik, kadang enggak. Tapi kalau kita bisa mengalahkan mereka, artinya kita punya nafsu, tapi kita berusaha untuk baik, maka insya Allah kita akan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada malaikat. Tapi kalau kita hanya terkalahkan oleh hawa nafsu kita, ya udah lebih buruk dari binatang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbuat baik dan tidak pernah berkunjung. Apakah kita berbicara tanpa sadar? Katanya kalau kita bicarain orang, dosa orang itu diambil kita. Apakah betul itu? Jadi dasarnya memang seorang muslim itu maaf ya, dia tidak boleh membuka aib orang lain pada dasarnya. Jadi kalau seseorang itu dia bersalah atau berdosa, kita itu tidak bisa membicarakannya, tidak boleh membicarakannya, apalagi di belakang gitu ya, seperti itu. Kalau dia benar, itu namanya gibah. Kalau dia salah, itu namanya fitnah. Seperti itu. Jadi memang harus hati-hati. Dan ketika nanti di akhirat itu sendiri, memang kita akan mengambil dosa-dosa, bukan mengambil dosa, dia akan mengambil amal-amal kita. Ya. Tapi kalau misalnya kita ngegosipin orang nih, amal kita kan udah diambil. Si A ngambil, si B ngambil, si C ngambil, ini ngambil, nauzubillah min dzalik ya. Sampai habis. Apa ya dong yang bisa kita kasih? Tapi masih antri orang yang pernah kita gosipin. Apa yang akan terjadi? Kesalahan mereka ke kita, dosa mereka ke kita. Kita nggak pernah ngerjain ini, tapi karena amal kita udah habis, dosa mereka ke kita. Ini berlaku untuk segala macam kezoliman, bukan cuma masalah gibah. Semua yang zolim itu berlaku seperti itu. Nah, kenapa tadi saya bilang tentang masalah ini? Karena level masalah zina itu besar. Kita ngomongin kejelekan orang itu kan, kejelekan orang kan macam-macam. Ada yang sifatnya ringan,
yang kecil itu bobotnya lain dengan masalah zina. Jadi bobot ini dia besar sekali karena saksinya itu harus ada 4 yang menyaksikan asli seperti itu. Makanya saya tadi ambil kasus yang istimewa ini yang lagi viral karena memang ini kasus yang memang sangat-sangat berat sehingga dan orangnya itu nggak bisa membela diri gitu seperti itu. Tapi secara umum untuk kasus bergibah membicarakan tentang kejelekan orang lain ya seperti itu. Terus gimana dong kita dizolimi orang, masa kita nggak boleh cerita, nggak boleh sodang? Nah itu tadi, niatnya sodang dan fokus. Jangan sodang sama semua orang. Saya punya masalah, saya datang ke Mbak Ita, sodang. Datang ke Mbak Krisna, sodang. Datang ke Mbak Yu, sodang. Ke semua orang saya sodang, judulnya sodang, saya sodang ya. Padahal saya nyebarin gosip. Ya, kalau ada unek-unek seperlunya aja. Yang diyakini bahwa dia nggak bocor. Karena kadang-kadang banyak orang bocor sana bocor sini ya. Perasaan saya cuma cerita sama si A, kok si H tahu gitu ya. Tuh haknya ada di sini, Mbak Mala yang ini tahu gitu kan, jauh banget lewatnya. Ternyata ini sebarisan ini tahu semua. Nah ini kadang-kadang kita harus yakin curcorotnya itu memang sama orang yang pas gitu ya. Yang memang cocok, jangan sampai sama orang yang ember. Sering nanya-nanya sama Rasulullah. Orang curhat sama dia, terus dia cerita sama Rasulullah. Orang curhat sama dia, tapi dia nggak pernah nyebutin orang. Jadi dia nggak pernah bilang misalnya itu nggak dia, misalnya saya bicara gitu ya. Mbak Eka tuh tadi nanya sama saya begini. Sehingga orang yang saya sodangin itu tahu tentang Mbak Eka. Padahal dia nggak tahu, nggak diceritain sama saya, sama Mbak Eka misalnya. Tapi kan saya nggak bisa menyelesaikan masalah ini, saya harus sodang sama orang yang lebih tahu. Nah, Aisyah radhiyallahu anha itu beliau sering dicurhatin sama ibu-ibu pengajian. mereka datang kepada jangan-jangan saya mute. Saya ke-mute, maaf ya. Maaf. Beneran ke-mute. Iya. Maaf, ini tadi ada yang bertanya tentang masalah juga. Iya. Nah, jadi gimana itu tentang caranya gitu. Aisyah itu dia cerita pakai samaran. Jadi ada seorang perempuan, dia bercerita kepadaku, suaminya begini. Suaminya itu begini. Bahkan dia nggak berani bilang suaminya itu misalnya bodoh atau apa. Dia cuma bilang suaminya agak kurang paham. Jadi pakai kata-kata kiasan. Masya Allah ya, bagus ya. Terus bagaimana caranya dia begini. Nanti Rasulullah kasih tahu, dia nggak kepo. Siapa sih? Nanti aku nasihatin dia langsung, cek. Enggak. Dia sampaikan, terus Rasulullah jawab sesuai dengan keperluannya dan itu urusan selesai. Tidak perlu menyebutkan orang, ada kasus A, begini. Karena kita takut, ya itu tadi, ada kasus yang kita tidak bisa tutup. Kecuali masalahnya itu adalah masalah milih orang, milih jodoh, itu harus. Black and white-nya itu harus jelas. Dia pernah ada kasus begini. Dia begini. Itu lain, itu bukan kasusnya itu gibah kalau kayak gitu. Atau di tempat lain adalah pengadilan. Atau kasus di mana memang kriminalitas, ada kejahatan dan segala macam. Dan itu juga saksinya harus banyak. Kan kadang-kadang orang suka gampang di FB blog gitu ya, kasus ini. Padahal mungkin itu cuma satu kasus aja, dia lagi bermasalah gitu. Tapi kan udah terbuka, seorang seluruh dunia tahu, terus akhirnya dia jadi hancur misalnya segala macam. Itu kita juga harus hati-hati, perlu nggak untuk dibuka kayak gitu. Jangan salah ya. Ini gimana? Itu salah nggak ya? Ini gimana kita? Maksudnya gini, aku mau ngasih tahu si A temen saya nih, kalau dia ini dizolimin. Karena ada temannya dia yang ngebicarain kejelekan dia. Iya, dan saya mau negur, hati-hati ya sama dia. Tapi ini bilang kan ada dizolimin apa gitu kan? Dan aku bilang salah nggak ya? Lihat kondisi ya, karena jangan sampai kita juga jadi bikin perpecahan antara si A dan si B. Jadi kan misalnya ada si A dan si B itu rukun dan damai, tapi di belakang si B ngomongin aneh-aneh kan. Nah si C pengen ngasih tahu si A kan supaya hati-hati. Paling kalau misalnya memang
ada buktinya jelas dan sebagainya dan itu fatal, fitnah yang bobotnya sangat besar, ya bisa dikasih tahu. Tapi kalau yang masih ringan, kayaknya mending nggak usah dikasih tahu. Takut ini ya, takut takut malah jadi pecah. Kalau masih ringan ya masalah. Tapi kalau fitnahnya udah luar biasa, mendingan dikasih tahu. Atau paling ya kalau mau ngasih tahu yang netral-netral aja. Hati-hati atau jangan sembarangan kalau cerita-cerita. Kita pikir-pikir dulu siapa sih yang bisa kita ceritakan. Gak usah kita bilang, kamu tahu nggak sih kalau dia tuh RR? Terus ngomong semua rahasia keluarga kamu diomongin. Pingsan ya. Karena bahkan salah satu kebohongan yang diperbolehkan dalam Islam itu adalah ketika kita mau mending ya, mau mending itu apa sih? Mending itu apa? Mau menyambungkan yang lagi rusuh. Misalnya si B itu ketahuan berbuat sesuatu yang nggak bagus untuk A. Terus si A jadi nggak suka sama si B, mereka jadi bertengkar gitu kan. Terus kita sebagai temannya si C ngedeketin mereka berdua terus bilang, A tahu nggak itu si B kan nggak ini misalnya. Terus si B bilang ke si B ini kan gini, kayaknya dia nyesel deh. A bilangin yang aneh-aneh gitu. Kayaknya sih nyesel gitu, kayak gitu. Itu bisa. Padahal sebenarnya nggak nyesel. Tapi terus kan si A nya jadi oh iya ya udah deh dia kontak duluan. Gimana ngomong si B itu kan dia merasa bersalah, tapi dia nggak berani minta maaf gitu kan. Tapi karena si C udah bilang ke si A, si B kayaknya nyesel, dia ditelepon sama si A, aku udah maafin kamu, kita jalan lagi yuk misalnya gitu. Akhirnya mereka jadi Main bola lagi yuk. Bisa gitu kayak gitu. Maksudnya gini, kenapa sih mesin itu bisa berjalan dengan lancar, orang bisa bikin sesuatu ya karena mereka bertemu gitu dan saling mengitukan. Dan karena di situ, karena kita bertemu itu ada gesekan dan kemudian saling menyesuaikannya dengan apa? Ya saling mengalah, bertoleransi dan sebagainya gitu. Itu yang bisa menyambung. Tapi kalau sendiri-sendiri kan enak. Tapi kita bisa ngebayangin kalau air ini tidak bisa bersama-sama dengan plastik, apa kita bisa minum? Ya kan nggak bisa. Air harus menerima, akan dimasukkan ke dalam plastik dan plastik harus menerima ini gitu. Termasuk dia menerima untuk dibentuk dan sebagainya. Orang manusia juga sama ya. Kita berhubungan dengan orang lain yang mengalah, bertoleransi dan kemudian bergaul seperti itu. Kalau kita sendirian ya bisa, tapi ya jangan harap bisa survive lama-lama gitu kan. Paling survive-nya ya sebentar aja. Ada pertanyaan? Oh, sering gibah gitu. Sekarang udah beda begini. Sekarang kan disedikitin gitu ya. Canda Mbak, bercanda. Nah, untuk menebus dosa-dosa seperti itu teh kan bukan sama Allah aja teh kan udah menjelek-jelekan seseorang tuh. Itu mesti gimana teh? Yang pasti ya itu tadi bahwa kita bisa, makanya kenapa kita dianjurkan untuk menjalin silaturahim. Jadi misalnya sama teman-teman zaman dulu kita ingat ngomongin si A, si B, si C, kita jalin lagi silaturahim sama mereka. Tapi kita mesti mengungkapkan. Nggak usah. Nanti dia jadi sepanang. Iya. Yang udah bagus jadi lupa enggak? Tapi kita maafin gue ya dosa-dosa gue zaman dahulu kala yang belum tobat, zaman jahiliyah. Gitu aja ya? Bercanda. Tapi kita minta dimaafkan. Nggak usah dia omongin. Tapi kalau misalnya itu adalah jadi caranya gini ya, kalau ada gibah itu misalnya gini. Saya ngomongin Mbak Nuning, kejelekan Mbak Nuning misalnya. Saya ngomongin ke Mbak Mala. Nah, ketika saya minta maaf sama Mbak Nuning, saya harus bilang ke Mbak Mala bahwa Mbak Nuning itu nggak kayak gitu. Atau apa gitu. Itu harus diungkapkan. Jadi saya harus mengklarifikasi atas berita buruk yang saya sampaikan. Bukan bilang ke Mbak Nuning, saya kemarin bilang sama Mbak Mala, bla 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 bla. Bukan begitunya, tapi ke Mbak Malanya itu saya salah kemarin ngomongin Mbak, padahal sebenarnya mungkin dia lagi nggak kayak begitu, bla 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 bla. Jadi ke orang yang kita omongin malahan, yang ngedengerin pecahan kita. Makanya kenapa kita dianjurkan jabatan tangan, terus minta ampuni saudara kita dan segala macam itu untuk menghapuskan yang kayak begitu-begitu. Bertobat dari pergibahan, karena itu ringan ya di mulut itu ya. Kadang-kadang nggak berasa gibah gitu loh. Apalagi kalau dosanya dosa kecil-kecil gitu ya, bukan yang berat kayak yang viral gitu misalnya. Gitu sih. Jadi kalau memang ada yang memang nggak bagus dan apa ya kita harus sampaikan kepada yang mendengarkan. Ada
Ini juga hati-hati hoax juga begini kan, kabar-kabar orang suka asal forward padahal mah udah viral ternyata salah. Masalahnya orang nggak baca klarifikasi kan, seringnya sekali nyebar udah langsung. Tobat insya Allah sama menjalin silaturahim untuk yang masalah. Ya silakan Mbak Mala. Yang pasti memaafkan lebih baik. Yang salah kan mereka. Ya. Tapi aku mau minta maaf kan kalau dia minta maaf Memaafkan itu dia adalah hak prerogatif kita. Sebenarnya kita itu bisa pilih mau memaafkan atau tidak. Tapi yang pasti memaafkan itu lebih baik. Itu sih. Jadi itu aja. Mbak Mala bisa pilih mau memaafkan boleh, enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau memaafkan itu lebih baik. Itu tenang aja, bukan urusannya. Yang penting kita aja. Dan itu tidak ngaruh, maksudnya apakah dia minta maaf atau tidak, dia ini atau tidak, yang pasti kita memaafkan. Kenapa memaafkan itu penting? Saya kayaknya nggak bosan-bosan untuk cerita tentang kisah Abu Bakar yang anaknya itu difitnah. Jadi kalau tadi apa namanya tadi kasusnya itu tentang masalah halo, apakah masih menjelang? Apakah kalau misalnya di kasus tadi itu adalah anak beliau difitnah berbuat sesuatu yang tidak baik dengan laki-laki lain dan itu nggak ada saksi, kebayang nggak? Karena waktu itu kasusnya itu hadisul ifki yang dia harus pulang dengan seorang laki-laki ke Madinah dan sama kafir Quraisy itu disebarkan gosip-gosip kalau dia aneh-aneh karena dia perempuan masih muda dan sebagainya kayak gitu. Dan salah satu yang nyebarin fitnahnya itu adalah keluarga kerabatnya Abu Bakar yang dia setiap bulan dikasih uang sama Abu Bakar, bayangkan. Tapi nyebarin fitnah. Itu sakit hatinya Abu Bakar kayak apa? Sampai dia bilang, dia marah, terus dia bilang saya akan menyetop, nggak akan mau bantuin dia lagi. Abu Bakar bilang kayak gitu. Itu bener nggak Abu Bakar? Bener kan? Ngasih hukuman sama orang yang udah nggak bener sama keluarga dia kan? Ngasih pelajaran ya kan? Bener banget gitu. Dan itu Abu Bakar nggak salah. Tapi turun ayat di surat An-Nur ini. Di surat An-Nur ini turun ayat apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Janganlah seseorang di antara kamu berjanji untuk tidak mengganggu kerabatnya. Maafkanlah mereka. Apakah engkau tidak ingin agar aku mengampuni? Bayang nggak Abu Bakar digituin sama Allah? Itu nggak nyebutin nama Abu Bakar. Tapi Allah cuma bilang kayak gitu. Apakah engkau tidak ingin aku mengampunimu? Jadi setiap kita disakitin orang dan kita maafin orang, itu tidak ada alasan lain kecuali Allah maaf. Karena kita ingin Allah memaafkan kita. Karena kita ingin Allah mengampuni kita. Jadi kita bisa bilang sama Allah, ya Allah saya maafin dia yang udah zolim, fitnah saya begini dan begitu. Tolong ampuni dosa-dosa saya, kelalaian saya yang tidak sholat selama beberapa tahun yang lalu. Kita boleh memohon sama Allah kan? Ya Allah ampuni saya gitu. Saya dizolimi teman saya ini zalim begini. Saya maafkan dia, tolong ampuni saya. Saya udah zalim begini gitu. Ampuni dosa saya yang ini. Itu boleh, nggak ada masalah. Insya Allah. Itu boleh. Jadi kita tidak ada pikiran kita tuh memaafkan karena dia. Mbak Yakuti salah, saya maafin nama Mbak Yakuti bukan karena Mbak Yakutinya, naik. Allah aja. Sehingga orang ini minta maaf sama kita, Mbak Yakuti nggak ada salah sama saya. Orang ini minta maaf sama kita ataupun enggak, kita nggak ada pikiran apa-apa. Yang penting kita dimaafkan oleh Allah. Kalau dia minta maaf, alhamdulillah. Kalau enggak, ya masalah. Kalau siang itu gimana? Apa cukup hanya dengan baca Bismillahirrahmanirrahim gitu teh sama Oh, Anda merendahkan ayat kursi. kan tanya teh Bercanda. Ayat kursi itu kalau dibaca pagi-pagi, pagi kan? dia akan Allah akan melindungi kita dari pagi sampai sore. Oh, walaupun misalnya kita lagi keluar gitu. Iya. Dan ketika kita baca sore, dia akan melindungi kita dari pagi. Bukan ayat kursinya ya, Allah yang melindungi ya. Cuman iya. Jadi protection dari ayat kursi itu whole day, tenang.
Bukan kita baca ayat kursi malam cuma malam doang. Jadi kalau misalnya sebelum tidur kita baca ayat kursi, kita bersama malaikat dilindungi dari setan, tong-tong-tong, pagi-pagi kita baca lagi renewal. Baca lagi. Makanya sehari minimal 2 kali. Kalau lagi rajin, habis sholat langsung baca ayat. Habis sholat kan itu lebih bagus. Berarti kan cukup kalau Pasukannya makin banyak. kalau pas sholat aja bisa sholat subuh atau sholat dulu. Iya. Kalau kita lagi dulu nggak baca nggak apa-apa. Kalau cukup Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu juga dari keluar rumah sampai kita pulang. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Kalau kita jalan bareng anak pakai Bismillahirrahmanirrahim lebih bagus. Karena berarti kita bawa anak-anak untuk protection. Tapi kalau misalnya Tawakalna itu kata si Taci. Kami ya. Bismillahirrahmanirrahim tawakalna 'alallah la haula wala quwata illa billah. Wa tawakkaltu aku. misalnya keluarnya beda tapi kita sama-sama mau keluar gitu, boleh juga kita bacain. Boleh. Biar ke bawah gitu. Makanya anak-anak itu diajarin keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kalau mereka nggak bisa kepanjangan pakai bahasa Jepangnya misalnya, atau pokoknya kokoro saya berlindung kepada Allah, tidak ada kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan pulang salam dan bismillah. Karena ketika kita pulang masuk ke rumah bilang bismillah, setan nggak bisa masuk. Bismillah itu mereka udah kayak terkunci. Digengkan gitu. Digengkan. Makanya saya selalu bilang, assalamualaikum bismillah. Assalamualaikum bismillah kayak gitu. Udah otomatis keluar rumah bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu. Mana aja, assalamualaikum kan buat kita. Bismillahnya itu buat kunci. Kuncian. Assalamualaikum dulu. Boleh, bismillah dulu, assalamualaikum boleh. Kunci demo iya. Kalau baca itu buat mereka bisa Pak? Baca apa? Misalkan mau pergi kan Bacain buat mereka. Nah makanya pakai nak. Bismillahirrahmanirrahim tawakkalna 'alallah. Jadi watasi taci. Biar ngebacain juga buat mereka. Tenang Mbak, protection full. lebih hebat dari asuransi, beneran. Asuransi dari Allah Subhanahu wa taala itu betul, tapi kita harus tahu preminya. Preminya itu bukan uang tiap bulan. Baca. Kalau udah sholat, udah nanti di luar baca lagi nggak ya gitu. Ya kalau mau baca aja, nggak rugi. Biarkan dia sibuk. banyak. Tapi kalau mau ngirim doa untuk kedua orang tua dan keluarga yang setelah tiada, apakah perlu disebutin almarhum, almarhumah atau namanya semua? Karena yang meninggal kan banyak tuh. Maksudnya harus satu-satu namanya disebutin atau langsung kedua orang tua atau bagaimana? Doci demo boleh. Oh begitu, tapi nyampe itu. Gak usah dibilang almarhum, mama saya ibu ini almarhumah, bapak saya almarhumah. Jadi kayaknya Doci demo boleh, doci demo boleh. Jadi gini, bedanya itu kan sebenarnya di hati kita. Bedanya maksudnya gini loh. Ketika saya bilang misalnya ya Allah mama saya, Ibu Rina misalnya ya, terus saya ngebayangin ibu saya. Saya ngebayangin kebaikan-kebaikan dia dan saya berdoa buat dia. Terus ngebayangin kakek, nyebutin nama dia, kayak gitu-gitu kan satu-satu. Terus saya juga bisa bilang untuk keluarga saya yang sudah meninggal, untuk mama, untuk nenek, untuk kakek, ya Allah rahmatilah mereka boleh. Atau bahkan kita bilang untuk semua kaum muslimin yang sudah meninggal, itu pun boleh. Karena itu diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, yang kayak gitu ya. Itu tuh yang itu hilang. Yang hidup dan yang mati kaum muslimin yang semuanya di dunia, yang ada di mana-mana itu didoakan semua, memang ada hadisnya. Jadi no problem. Suka-suka kita kalau lagi jikang mijikai sapu jagat untuk semuanya. Untuk semua keluarga besar saya, semua keluarga inti saya yang udah meninggal di alam kubur, mohon diterangkan alam kuburnya, diampuni. Itu. terus kalau ngirim doanya misalnya surat yasin doang semua itu nggak apa-apa. Boleh. Apa ya surat yasin. Makasih. Sama-sama. Caranya melawan setan hantu. Masalahnya saya setiap hari dibangunin kuning saya jam 3 subuh ya. Subuh. Itu tuh niat banget pengen sholat malam ya. Tapi begitu bangun, saya jam 3 nih, time jam 3 saya cuma ngasih makan dan ngatur-ngatur alarm udah di setting jam 3 juga. Pantang tidur 1 jam lagi, 30 menit lagi sholat, masih ada waktu buat sholat malam.
mereka malah bablas jam 5 bangun. Itu setiap hari. Gimana kasih tips dong, Sensei? Jadi setan itu di dalam hadis dikatakan dia mengikat manusia dengan 3 ikatan. Jadi memang, dan kita itu kalau lagi tidur bisa dikencingin sama mereka. Jadi ini makanya harus berhati-hati. Dan ketika kita melihat ini kejadiannya berulang, kita harus pikirin jangan-jangan ada di sekitar kita itu yang memang dia suka. Contohnya gambar. Gambar itu, gambar makhluk hidup itu salah satu yang dia suka. Patung. Nah, patung itu tempat setan bersembunyi. Jadi kita harus hati-hati, kan sebenarnya kita suka simpel, hiasan gitu ya, hiasan biasa. Tapi kalau dia 3 dimensi dan makhluk hidup, mendingan dihindari. Jadi kalau misalnya kita suka, mendingan dia dimasukin ke lemari atau apa, jangan terbuka. Oh, kalau taruh lemari nggak apa-apa ya? Masih lebih mending daripada ada, daripada terbuka. Ini salah satu contoh aja. Mainan Dragon Ball gimana teh? Ada patung Dragon Ball, mainan anak-anak. Nah, makanya yang mainan-mainan juga kalau bisa memang diamankan, kecuali memang anak-anak memang suka main, itu nggak apa-apa. Ada, itu kan beda pendapat untuk yang tempat mainan anak-anak ya. Mainan anak-anak itu ada yang bilang sama mama juga boleh terbuka, kayak boneka-boneka kayak gitu, terbuka sama mama nggak ada masalah. Ada juga yang lebih berhati-hati, jadi suka ditutup pakai tirai. Kalau lagi nggak dimainin, yang penting nggak kelihatan. Ada patung-patung kaca, ada patung kayak boleh gitu nggak apa-apa ya? Iya, itu lebih mending. Jangan kelihatan. Gimana Sensei? Nah itu juga sebenarnya. Apa? Tapi saya nggak tega ngomongnya. Jangan uang itu nggak boleh. Jadi sebenarnya yang kayak begitu-begitu tuh mereka suka gitu. Jadi saya sebelum kita bilang masalah haram dengan halal ya, yang kayak begitu-begitu tuh mereka suka di situ. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita memang pengen nggak ada, ya itu di rumah itu ya. Saya kayaknya udah sering cerita. Waktu saya pertama kali menikah sama Ada kedua menikah. awal menikah sama suami, saya suka pajang foto karena saya memang foto person ya. Saya suka pajang foto. Awal menikah. Awal menikah. Suami itu enggak, dia ustad kan. Dan ustadnya inilah ke sana kanan. Timuran. Kanan, jalur kanan, saya jalur kiri. Jadi saya pasang di dinding sama dia dicopotin. Saya pasang sama dia dicopotin. Saya pasang sama dia dicopotin. Sampai ini saya nyerah, udah tak copot-copotin, taruh di album aja gitu. Kalau di album tertutup, dia nggak bisa yang di dinding. Tapi kalau dia ke rumah saya yang di Bandung, di rumah saya kan gede ya, orang Indonesia kebayang ya yang namanya foto keluarga tiap tahun ya, Lebaran, mama jalan-jalan ke Jepang aja pasang semuanya kayak gitu. Dia nggak pernah komentar sama sekali, dia biarin aja. Karena foto-foto itu masih dimaafkan, ada ikhtilaf itu perbedaan pendapat. Karena dia itu mindahin gambar, bukan punya orang, dan dia masih 2 dimensi. Makanya masih boleh, masih nggak apa-apa. Tapi di rumah saya kalau ibu-ibu ke rumah itu nggak ada foto sama sekali di dinding, bersih. Padahal saya suka semangat gitu kalau ngeliat itu kan bikin kangen ya. Kalau pulang ke Bandung tuh oh iya Natsukasi zaman masih akacang, maka kan dipajang ya, orang Indonesia tahu sendiri kayak apa. Di rumah saya tuh nggak ada, rumah kita sendiri keluarga kecil. Tapi di rumah orang tua dia, di rumah orang tua saya ada semua, dan dia nggak pernah komentar. Karena itu ikhtilafiyah, dia ngambil pendapat dia sendiri, tapi dia nggak paksa untuk orang lain. Seperti itu. Nah, tapi untuk lukisan juga sama. Kalau lukisannya dia makhluk hidup, lebih baik berhati-hati. Gambar harimau misalnya kayak gitu. Lebih baik berhati-hati, lebih baik jangan. Foto aja yang hilafiyah. Nggak apa-apa, Pemandangan nggak apa-apa. Nah, untuk patung yang 3 dimensi itu lebih kuat. 3 dimensi itu lebih kuat. Meskipun ada juga yang bilang selama dia tidak untuk disembah masih nggak apa-apa. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi di satu sisi sering saya dengar itu kasus-kasus kalau yang di rumahnya masih ada yang begitu-begitu, masih suka ada gangguan dari setan. Karena setan itu ganggu bukan cuma masalah ibadah. Kadang-kadang dia ganggu kimochi. Makanya ada suami istri itu kayak pasea melulu, pasea itu apa? Berantem. Sekarang bukan bahasa Inggris yang keluar, bahasa Sunda. ada dia dikit-dikit misunderstanding, dikit-dikit panas. Ada yang kasus kayak begitu karena memang lain-lain gitu seperti itu. Jadi dilihat rumah itu kita masih aman atau enggak nih dari godaan setan. Kalau misalnya itu dicoba diberesin.
Dulu teman saya ada yang dia pelan-pelan karena suaminya kolektor. Jadi dia diganti sama gambar yang bukan makhluk hidup. Kan 3 dimensi juga banyak ya, misalnya abstrak atau apa. Dia suka koleksi kayak begitu, diganti sama yang apa? Kotak, bulat, apalah pokoknya yang memang bukan makhluk hidup. Dia 3 dimensi juga nggak apa-apa kalau bukan makhluk hidup. Atau hiasan apa, misalnya diganti sedikit-sedikit sampai suaminya nggak ngeh. Bertransformasi rumahnya. Habis itu lebih aman. Ada yang gangguannya itu berupa depresi, gangguan kejiwaan, ada juga fuang, nggak tenang kayak gitu. Ada yang memang yang beratnya yaitu masalah ibadah. Kalau Gucci gimana Gucci? Koleksi Gucci kan katanya kalau Gucci tuh gimana? Kalau Gucci-nya Gucci aja nggak apa-apa. Tapi kita harus hati-hati sama Gucci yang memang dikasih sesuatu. Ada yang memang orang pakai Gucci buat jimat ya, bukan Gucci aja sih, apa aja kalau dikasih doa-doa dan jimat-jimat suka dikasih kertas atau ada tulisan di bawahnya, itu kita harus hati-hati. Nah, kita nggak tahu gimana caranya. Ya lihat aja bersih nggak, dan Bismillahirrahmanirrahim, kasih Al-Fatihah. Misalnya yang ngasih nggak sampai segitunya. Wayang masih 2 dimensi ya. Iya, wayang Kulit suami itu nggak mau lepasin. wayang 2 dimensi ya masih oke ya. 2 dimensi masih lebih. Jadi gini, yang paling ikhtilaf yang paling ringan itu foto. Itu paling ringan ikhtilafnya. Terus bawa ke 2 dimensi, terus yang kokes tidak disembah. Kokes juga sama aja ya. Apa kokes itu? Kokes yang gambar patung kan Pak? Kokes yang boneka kayu dipakai jepang. Kalau dia bentuk manusia asli jangan. Tapi kalau dia kayak kayu, terus ada dekorasi apa? Tak kebayang ada kayu yang ada kepalanya, ada muka. Itu malah syirik. Dia ini dipercayai memanggil rezeki soalnya. Takut jadi syirik. Kalau orang Fukushima itu sapi ada yang namanya tuh Ada boneka, anak-anak laki ada bonekanya, ada apa gitu. nggak boleh juga. Itu nggak boleh. Bukan uang sih, disimpan aja di lemari. Kalau uang masih ATK simpan aja. Yang penting jangan beredar. Ibarat di depan mesti disarung sih. nggak mau. Ya soganai. Yang penting baca doa aja. Yang penting baca doa aja sebelum ke toilet. Seperti itu. Tapi toiletnya kan ditutup. Habis itu keluar dia dikunci di situ kan. Nah sama. Jadi kita juga taruh aja di lemari, amankan. Kalau di halaman itu nggak boleh. Halaman di luar Di luar gengkang. ya di gengkang di luar teh di balkon gitu. Ya paling dia ngumpul di situ. Itu aja. Godain juga. Doraemon yang bukan makhluk hidup. Lari. Bukan nanti datang lagi pas kita nggak baca. Siapa lagi? Silakan. Ferisnya kalau kuncinya ada gambar bisa binatang atau ular atau singa itu juga nggak boleh sama kuncinya. Nggak boleh. Kalau saya memperjanjikan anak-anak kayak ke Percabuto itu loh, Hinamatsuri itu juga Nggak boleh. Ya pokoknya kalau pas lagi dia dikeluarin ada kemungkinan besar dia ke situ itu aja. Itu aja. Saya nggak akan bilang boleh nggak boleh, pokoknya ada kemungkinan besar kalau dipajang dia ke situ. Jadi bersiaplah dengan resiko Anda. Saya nggak bisa bilang apa-apa. Itu dipajang udah Tapi kalau lemarinya kaca, kan kelihatan. Makanya pakai tirai lemari kacanya. Jadi terlihat. Malah di sana. Iya nggak bisa malah. Ya itu sebenarnya ya kita kunci itu. Jadi kalau
Sebenarnya dia itu kan bisa lolos dimensi dan waktu ya, dia bukan kayak kita kunci terus diinikan. Salah satu yang bisa kunci itu adalah basmalah. Jadi basmalah itu dia kunci, bukan fisik kuncinya. Makanya kalau kita habis jemur sore-sore angkat jemuran ya, tutup jendela, kita tuh harus tutup kunci dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk juga tutup dompet. Pernah dengar tuyul? Itu bukan bohong. Itu bukan bohong. Itu bukan bohong. Itu adanya. Teman saya itu sebelumnya dia nggak pernah ngitung-ngitung. Pas suatu ketika dia coba hitung-hitung, tapi ternyata yang harusnya ada di saku sekian ribu itu jadi nggak ada. Terus dia heran, sampai akhirnya kemudian dia taruh semua di bank, dia cuma pakai kartu doang. Ternyata memang ada. Dan salah satu kuncinya itu. Jadi pakai bismillah. Kita punya apa, cepuk emas ya, cepuk emas apa sih, kayak kotak emas emasan perhiasan. Bismillah, dompet bismillah. Buka pas itu bilang bismillah. Jadi kalau misalnya kayak tadi, kenapa kita masuk rumah assalamualaikum bismillah, setannya di luar nggak bisa masuk. Nah kita tutup dompet, setannya nggak bisa buka dompet, nggak bisa buka pintu, nggak bisa masuk bismillah. Jadikanlah kami pribadi muslim yang baik ya Allah. Karuniakanlah kepada kami akidah yang kuat ya Allah, keimanan yang dalam hanya kepada Engkau ya Allah, keimanan yang dalam kepada malaikat-malaikatmu ya Rahman, keimanan yang dalam kepada kitab-kitabmu ya Allah, keimanan yang dalam kepada nabi-nabimu ya Rahman, keimanan yang dalam kepada takdirmu ya Allah, keimanan yang dalam kepada hari akhiratmu ya Rahman. Ya Rahman, Ya Rabbal Alamin, jadikanlah setiap pelajaran yang kami dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami ya Allah. Mampukanlah kami untuk mengamalkannya ya Rahman. Jadikanlah para malaikat-malaikat senantiasa membersamai kami dan menjadi penolong-penolong kami ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami sangat lemah. Jauhkanlah kami dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala penyakit ya Rahman. Jauhkanlah kami dari kesempitan di rezeki ya Rahman. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, karuniakanlah kami kesehatan, yang dengan kesehatan itu kami mampu beribadah kepadamu ya Allah. Karuniakanlah kami rizki yang banyak, yang dengan itu kami akan memenuhi kebutuhan kami dan membantu saudara-saudara kami. Ya Rahman, Ya Rahim, sembuhkanlah saudara kami yang sedang sakit ya Allah, dan karuniakanlah kekuatan kepada keluarga yang merawatnya untuk senantiasa sabar dan kuat ya Allah, dan karuniakanlah rizki agar mereka semua mendapatkan kebaikan di sisimu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa orang tua kami, ampunilah dosa guru-guru kami, ampunilah dosa anggota keluarga kami, dan ampunilah dosa teman-teman kami semua ya Allah. Sambungkanlah tali silaturahim yang terputus ya Allah. Hilangkanlah rasa iri dan dengki di antara kami ya Allah, dan kumpulkanlah kami semua di jannah-Mu ya Rahman. Kumpulkanlah kami dan berilah kami kesempatan untuk bercengkrama di jannah-Mu ya Rahman, Ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina